Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Juliana Karaningrum. Saya merupakan mahasiswa pendidikan ekonomi, Fakultas Ekonomi dari Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang indeks harga dan inflasi. Baiklah, langsung saja ke materinya. Indeks harga merupakan rasio yang pada umumnya dinyatakan dalam sebuah persentase yang mengukur satu variabel pada suatu waktu tertentu atau lokasi relatif terhadap besarnya variabel yang sama pada waktu atau lokasi tertentu. Sederhananya, indeks harga merupakan suatu ukuran yang menunjukkan mengenai berbagai perubahan yang terjadi pada waktu tertentu. Tujuan perhitungan indeks harga ini ada 3. Yang pertama yaitu sebagai petunjuk dalam pengambilan keputusan serta kebijakan baik oleh pelaku usaha maupun pemerintah. Yang kedua, sebagai alat ukur dalam melihat dan mengukur tingkat ekonomi pada suatu masa ke masa lainnya. Yang ketiga, mengukur tingkat inflasi dari sebuah negara. Macam-macam indeks harga. Indeks harga terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu indeks harga konsumen. Indeks harga konsumen digunakan untuk menunjukkan perubahan harga barang dan jasa yang digunakan oleh konsumen dari waktu ke waktu. Yang kedua yaitu indeks harga perdagangan besar atau indeks harga produsen, digunakan untuk melihat perubahan harga pembelian dari perdagangan besar. Contohnya yaitu hasil industri, hasil pertanian, dan hasil pertambangan. Yang ketiga yaitu indeks harga yang diterima dan dibayar oleh petani, digunakan untuk melihat perubahan harga yang harus dibayarkan oleh petani baik untuk biaya diri sendiri maupun biaya produksi, termasuk di dalamnya harga hipotek, upah maupun gaji, dan harga yang harus dibayarkan dan diterima oleh petani dari waktu ke waktu. Yang keempat yaitu indeks harga implisit, digunakan untuk melihat perubahan pertumbuhan ekonomi real dan pertumbuhan ekonomi nominal. Selanjutnya, metode menghitung indeks harga. Dalam menghitung indeks harga, terdapat 2 metode yang digunakan. Yang pertama yaitu angka indeks sederhana atau angka indeks tidak tertimbang. Yang kedua, angka indeks yang ditimbang. Dalam menghitung angka indeks yang tidak tertimbang, digunakan rumus sebagai berikut. Dengan contoh soal sebagai berikut, dan penyelesaiannya di mana jumlah harga pada tahun 2004 dibagi dengan jumlah harga pada tahun 2003 dikalikan dengan 100, sehingga didapatkan kenaikan harga sebesar 15,38%. Selanjutnya, untuk mencari angka indeks yang tertimbang, digunakan rumus sebagai berikut. Dengan contoh soal dan penyelesaian di mana jumlah harga pada tahun 2004 dibagi dengan jumlah harga pada tahun 2003 dikali dengan 100 sehingga didapatkan kenaikan harga sebesar 10,61%. Materi selanjutnya, inflasi. Inflasi merupakan suatu keadaan perekonomian di suatu negara di mana terjadi kecenderungan kenaikan harga-harga barang dan jasa secara umum dalam waktu yang panjang yang disebabkan karena tidak seimbangnya arus uang dan barang. Inflasi sendiri disebabkan oleh 3 hal. Yang pertama yaitu meningkatnya permintaan, meningkatnya biaya produksi, dan yang ketiga yaitu tingginya peredaran uang. Inflasi sendiri dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu berdasarkan tingkat keparahannya, berdasarkan penyebabnya, dan berdasarkan sumbernya. Berdasarkan tingkat keparahannya, inflasi terbagi menjadi 4. Yang pertama, inflasi ringan. Inflasi ringan ini persentase tingkat kenaikan harga kurang dari 10% per tahunnya, sedangkan inflasi sedang persentasenya antara 10-30% per tahunnya. Inflasi berat persentasenya antara 30-100% per tahunnya. Sedangkan inflasi sangat berat, persentase kenaikan harganya mencapai lebih dari 100% per tahunnya. Selanjutnya, inflasi berdasarkan penyebabnya ada 3, yaitu demand pull inflation terjadi karena tingginya permintaan, sedangkan produsen sendiri tidak mampu memenuhi permintaan dari konsumen. Yang kedua yaitu cost push inflation, di mana inflasi terjadi karena kenaikan biaya produksi, yang biasanya terjadi karena naiknya harga bahan baku. Yang ketiga yaitu bottleneck inflation, yang terjadi karena permintaan dan penawaran. Selanjutnya yaitu jenis inflasi berdasarkan sumbernya. Yang pertama yaitu ada domestic inflation, di mana inflasi ini terjadi di dalam suatu negara. Yang
Inflasi ini biasanya terjadi karena jumlah uang yang beredar sangat banyak, melebihi yang dibutuhkan, sehingga harga barang-barang naik. Yang kedua itu ada imported inflation yang terjadi pada negara yang melakukan perdagangan bebas, di mana harga barang di suatu negara A akan naik sehingga menyebabkan importir barang ke negara B akan meningkat juga. Bagaimana cara menghitung inflasi? Inflasi dapat dihitung dengan cara di atas dengan contoh soal seperti ini, dengan penyelesaian di mana harga sekarang dikurangi harga pada masa lalu dibagi pada harga masa sekarang dan dikali 100, sehingga didapatkan kenaikan inflasi sebesar 30,76%, yang per tahunnya menjadi 3,07%. Inflasi ini termasuk pada inflasi ringan. Selanjutnya, dampak inflasi. Dampak inflasi yang pertama yaitu terhadap pendapatan. Terhadap pendapatan, inflasi bisa berdampak baik bagi para pengusaha dikarenakan mereka akan memperbanyak hasil produksi sehingga meningkatkan perekonomian. Sedangkan bagi orang yang berpenghasilan tetap, inflasi menjadi dampak buruk dikarenakan harga barang yang naik sedangkan gaji yang mereka terima tetap. Kemudian dampak inflasi terhadap ekspor di mana nilai ekspor akan berkurang dikarenakan harga untuk ekspor tersebut naik. Yang kemudian dampak inflasi terhadap minat menabung akan menurun dikarenakan suku bunga yang tinggi. Selanjutnya dampak inflasi terhadap kalkulasi harga pokok di mana harga pokok akan dihitung terlalu kecil ataupun terlalu besar. Nah, inflasi ini bisa diatasi dengan 3 cara. Yang pertama, kebijakan fiskal, di mana langkah untuk mengatasi inflasi untuk mempengaruhi penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Contohnya dengan menaikkan tarif pajak dan mengurangi pengeluaran pemerintah. Yang kedua yaitu melalui kebijakan moneter, di mana kebijakan ini bertujuan untuk menjaga kestabilan moneter agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Contohnya dengan menjual surat-surat berharga pada pasar terbuka. Yang ketiga itu kebijakan lainnya dengan cara meningkatkan produksi, menambah jumlah barang di pasar, dan yang terakhir yaitu pemerintah dapat melonggarkan keran impor dengan cara menurunkan biaya masuk barang impor seperti membuka keran impor beras. Nah, sekian dulu materi yang saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa pada kesempatan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.